di sini saya akan menjelaskan mengenai materi entropi, di mana saya mengambil 5 sub pokok materi yang saya jelaskan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian entropi, di mana entropi adalah salah satu besaran termodinamika yang mengukur panas atau kalor dalam sistem persatuan suhu yang tidak dapat digunakan untuk melakukan usaha. Entropi suatu sistem perlu diukur untuk menentukan seberapa besar panas atau kalor yang tidak dapat dipakai untuk melakukan kerja pada proses-proses termodinamika. Pada sistem yang terisolasi, saat terjadi transfer panas, energi panas berpindah dari sistem yang bersuhu tinggi ke sistem yang bersuhu rendah. Maka entropi suatu sistem yang tertutup atau terisolasi hanya berjalan ke satu arah atau bukan proses reversibel. Ini berarti pada sistem terisolasi entropi selalu naik atau secara alamiah entropi suatu proses cenderung berkembang ke arah peningkatan entropi. Jadi hukum kedua mengharuskan adanya perubahan entropi. Di sini terdapat persamaan dimensi entropi, yaitu delta S sama dengan I per T atau energi per suhu, sehingga perubahan entropinya dinyatakan sebagai delta S sama dengan S akhir kurang S awal. Kemudian di sini terdapat proses hukum 2 termodinamika, di mana yang proses reversibel merupakan proses idealisasi terjadi apabila perubahan tingkat keadaan pada suatu sistem sedemikian sehingga entropi tidak dapat berubah. Entropi juga tidak akan berubah pada proses balik sehingga proses dapat berlangsung dalam arah maju atau balik. Dalam proses reversibel, di mana diketahui persamaannya yaitu delta S sama dengan 0. Kemudian yang proses irreversibel yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari terjadi apabila perubahan tingkat keadaan pada sistem berlangsung sedemikian rupa sehingga entropinya bertambah besar dan pada proses balik entropinya berkurang. Keadaan ini tidak mungkin terjadi karena bertentangan dengan hukum kedua termodinamika, sehingga pada proses tak reversibel terjadi perubahan entropi, di mana persamaannya delta S lebih besar dari 0. Hukum kedua termodinamika yang dapat dirumuskan sebagai delta S lebih besar sama dengan 0, di mana entropi alam selalu meningkat dengan persamaan yang didapatkan yaitu delta S alam sama dengan delta S sistem tambah delta S lingkungan, di mana nilai delta S lebih besar daripada 0 itu proses berlangsung spontan. Nilai delta S kurang dari 0, proses berlangsung berlawanan secara spontan, dan nilai delta S sama dengan 0, proses dalam kesetimbangan. Kemudian dengan pendekatan gas ideal, persamaan entropi menjadi sebagai berikut, yaitu di mana persamaan yang didapatkan delta S sama dengan N kali R ln V2 per V1, yang dimana pada suhu konstan V2 per V1 sama dengan T2 per P1. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai ketidaksamaan Clausius, di mana ketidaksamaan Clausius ini dinyatakan oleh integral tertutup sama dengan delta Q per T kurang dari sama dengan 0. Ketidaksamaan Clausius ini merupakan akibat dari hukum kedua termodinamika dengan membuktikan bahwa ketidaksamaan ini berlaku untuk semua siklus, termasuk proses reversibel dan irreversibel untuk mesin kalor maupun mesin pendingin. Di sini di mana mesin kalor irreversibel itu mesin kalor siklus tak reversibel atau irreversibel yang beroperasi pada suhu Tp dan Td, seperti yang dijelaskan oleh gambar, di mana daur mesin kalor tak reversibel untuk membuktikan ketidaksamaan Clausius. Akibatnya untuk mesin kalor untuk siklus tak reversibel atau
irreversibel itu ditemukan persamaan integral tertutup delta Q sama dengan Qp kurang Qd reversibel lebih besar dari 0, di mana integral tertutup Q per T sama dengan Qp per Tp sama dengan Qd irreversibel per Td kurang dari 0. Kemudian di sini juga terdapat materi mesin pendingin, di mana kita tinjau untuk siklus pendingin, di mana daur mesin pendingin irreversibel untuk mempunyai ketidaksamaan Clausius, di mana siklus mesin pendingin ini bekerja antara Tp dan Td dan menerima kalor sebesar Qd. Dari hukum kedua, kerja yang dibutuhkan akan lebih besar untuk mesin irreversibel, sehingga di sini ditemukan beberapa penurunan rumus, yaitu V irreversibel lebih besar dari V reversibel karena Qp kurang Qd sama dengan V untuk setiap siklus, maka Qp irreversibel kurang Qd irreversibel lebih besar Qp reversibel kurang Qd. Oleh karena itu Qp irreversibel lebih besar dari Qp reversibel. Kemudian dari persamaan di atas mengandung arti bahwa kalor yang dilepas oleh mesin pendingin tak reversibel atau irreversibel ke tandon kalor lebih besar daripada kalor yang dilepas oleh mesin pendingin reversibel. Untuk mesin pendingin irreversibel ditemukan lagi persamaan integral tertutup delta Q sama dengan minus Q P irreversibel tambah Qd lebih besar dari 0. Integral tertutup delta Q per T sama dengan minus Qp irreversibel per Tp tambah Qd per Td lebih kecil dari 0. Untuk semua siklus irreversibel ditemukan persamaan integral tertutup delta Q per T kurang dari 0. Kemudian pada sub pokok materi yang kedua, yaitu menjelaskan diagram TS. Besaran entropi sebagai absis karena sebanding dengan massa dan merupakan besaran ekstensif. Diagram dengan T sebagai ordinat dan S sebagai absis, sehingga disebut dengan diagram TS, yang dapat ditunjukkan pada gambar, di mana pada gambar tersebut luasan diarsir menyatakan sejumlah kecil kalor yang dipindahkan dan sama dengan TdS. Pada gambar tersebut memperlihatkan bahwa diagram TS untuk uap daerah berbentuk kuba yang terdiri dari dua fase, yaitu fase cair uap disebut kuba uap, di mana kuba uap ini dibatasi pada sebelah kiri oleh garis cairan jenuh dan sebelah kanan oleh garis uap jenuh. Puncak kuba merupakan titik kritis. Di sebelah kiri garis cairan jenuh merupakan daerah cair. Daerah tepat di bawah kuba merupakan daerah uap basah yang berupa campuran cairan air, dan uap di sebelah kanan garis uap jenuh merupakan daerah uap. Pada suhu di atas titik kritis sudah tidak ada perbedaan antara cairan dan uap. Untuk penyederhanaan pada gambar tersebut, di mana terdapat pula garis-garis horizontal dan garis-garis vertikal. Garis-garis ini menyatakan adanya garis isotermal dan garis sentropik yang tidak dapat digambarkan. Ya, lanjut untuk pokok materi berikutnya, yaitu perubahan entropi selama proses irreversibel. Di situ terdapat gambar perubahan entropi selama proses irreversibel, yaitu karena proses C adalah irreversibel untuk siklus ini, maka berlaku ketidaksamaan Clausius, yaitu integral tertutup delta Q per T sama dengan 0 sama dengan integral batas 1 sampai 2 delta Q per T tambah integral batas 1 sampai 1 delta Q per T kurang dari 0. Proses yang tidak memenuhi syarat tersebut disebut proses irreversibel. Irreversibilitas proses dapat terjadi di dalam sistem, sekitarnya, atau keduanya.
Irreversibilitas yang terjadi dalam sistem disebut irreversibilitas internal, dan irreversibilitas yang terjadi di sekitar sistem disebut irreversibilitas eksternal. Subpokok materi berikutnya itu prinsip pertambahan entropi. Di situ terdapat gambar perubahan entropi sistem dan lingkungan. Di situ dijelaskan bahwa dalam seberang proses antara dua keadaan kesetimbangan sistem, pertambahan entropi sistem dan pertambahan entropi lingkungan sama dengan atau lebih besar dari nol. Jika prosesnya irreversibel, entropi total dari sistem dan lingkungan bertambah. Dalam kasus ini, entropi sistem dan lingkungan keduanya dapat bertambah atau salah satu bertambah dan yang lainnya berkurang. Akan tetapi pertambahan selalu lebih besar dari pengurangan. Jadi entropi pada proses irreversibel adalah tidak konstan. Dalam seberang proses yang terjadi dalam sistem yang terisolasi, entropi sistem akan konstan atau bertambah, sehingga disebut yang namanya prinsip pertambahan entropi. Kemudian pokok materi yang terakhir yaitu produksi entropi dalam. Meninjau dari proses irreversibel seperti yang telah dijelaskan pada gambar yang proses irreversibel, di mana pada yang proses C itu yang berawal dan berakhir pada keadaan yang sama dengan proses reversibel. Dalam proses irreversibel, sistem menerima kalor dan mengerjakan usaha. Dengan menggunakan hukum pertama, perubahan energi dari proses irreversibel yaitu ditemukan persamaan Du sama dengan delta Q kurang delta W. Kerja yang hilang muncul sebagai entropi. Oleh karena itu, entropi disebut sebagai produksi entropi. Jadi, selama proses berlangsung, entropi diproduksi di dalam sistem yang disebabkan oleh adanya irreversibilitas internal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadinya irreversibilitas dalam proses akan meningkatkan entropi sistem dan mengurangi energi yang berdaya guna sebagai kerja. Dengan demikian, entropi lebih dikaitkan pada penghamburan atau degradasi energi ke dalam bentuk yang lebih sulit untuk dimanfaatkan dalam menghasilkan kerja. Ya, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai entropi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.